Sungguh menyedihkan, penasihat Zelensky desak Ukraina sebaiknya pilih mundur. Pasukan Ukraina di kota Bakhmut yang diperangi mungkin mempertimbangkan untuk mundur, kata penasihat ekonomi Presiden Vladimir Zelensky dalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Selasa 28 Februari 2023. Alexander Rokinovsky menyatakan bahwa Rusia berusaha mengepung Bakhmut dengan menggunakan pasukan terbaik dari perusahaan militer swasta Wagner. Dia mengatakan kepada Lisa Suarez dari CNN bahwa pasukan Kiev akan mundur atau secara strategis menyerahkan kota itu jika mereka yakin biaya untuk mempertahankannya lebih besar daripada keuntungannya, dan menambahkan bahwa militer Ukraina jelas akan mempertimbangkan semua pilihan. Sejauh ini mereka telah menguasai kota, tetapi jika perlu mereka akan mundur secara strategis karena kami tidak akan mengorbankan semua rakyat kami. Robiakin menyatakan bahwa wilayah barat kota telah dibentengi dan jika pasukan Kiev ditarik keluar dari Bakhmut, pasukan Rusia tidak akan dapat maju dengan cepat. Dan saat ini pasukan Rusia berusaha mengepung Bakhmut untuk mengerahkan tentara bayaran Wagner Group yang dikenal beringas di garda depan. Bakhmut adalah bagian dari garis pertahanan Ukraina sepanjang 70 km yang dibuat sejak Kiev memprakarsai pertempuran di Donbas pada 2014. Rusia juga mengklaim kedaulatan atas kota itu bernama dengan Republik Rakyat Donetsk lainnya. Dalam kampanye selama berbulan-bulan, pasukan Rusia terutama dengan anggota Wagner secara sistematif merebut pemukiman di sekitar kota, dan sekarang Bakhmut dikepung dari utara, selatan, dan timur. CNN juga berbicara dengan seorang tentara Ukraina yang ingin tetap anonim dan menggambarkan situasi di Bakhmut sebagai jauh lebih buruk daripada dilaporkan secara resmi. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anna Maliar mengatakan pada hari Selasa bahwa lebih banyak bala bantuan dikirim ke kota yang vital secara strategis. Hal itu dikonfirmasi pada Rabu 1 Maret 2023 oleh Wagner Evgeny Prigozhin yang mengatakan bahwa Kiev telah mengirimkan puluhan ribu pejuang terbaiknya ke Arfomonsk. Sementara itu, pendukung badan Kiev dilaporkan meminta Zelensky untuk memotong kerugiannya dan menarik diri. Presiden Ukraina sebelumnya juga menyatakan bahwa tidak ada yang akan menyerahkan Bakhmut, tetapi baru-baru ini mengubah sikapnya telah pasukan Kiev mengalami kerugian yang cukup signifikan. Pemimpin Ukraina Zelensky sekarang mengklaim bahwa pertempuran di garda depan bagian timur Bakhmut kian brutal seiring ratusan tentara Rusia berjatuhan tiap hari, dan rekaman udara IVP menunjukkan hampir semua bangunan di kota itu runtuh. Kota itu pun dipenuhi oleh kepulan asap. Meski situasi Bakhmut terus berkecamuk, Zelensky bersumpah bakal mempertahankan kota itu selama mungkin. Media juga sempat menegaskan bahwa pasukannya masih menguasai Bakhmut meski digempur mati-matian oleh Rusia. Pergerakan pasukan militer Rusia diklaim semakin maju setiap harinya. Seperti halnya satuan elit lintas udara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia yang secara senyap telah berhasil mengepung unit militer Ukraina. Di sebuah wilayah yang dirahasiakan, pasukan lintas udara militer Rusia berhasil mendarat mulus tanpa diketahui musuh. Pendaratan tak dilakukan di titik yang sama sehingga mereka harus kembali berkumpul untuk mengatur siasat lanjutan. Seorang komandan batalion dengan sandi panggilan Code mengatakan jika saat ini pasukannya tengah melakukan kontak dengan seluruh rekannya. Seluruh personil lintas udara harus saling mengetahui posisi masing-masing dan terus melakukan pengintaian terhadap aktivitas tentara Ukraina dan perwira pasukan lintas udara Rusia. Dengan panggilan Courage memastikan jika salah satu grup berhasil mendarat dengan jarak sekitar 200 meter dengan posisi pasukan Ukraina. Pada saat yang sama, PM Rusia itu juga mengklarifikasi bahwa posisi pasukan Ukraina hanya berjarak 170 meter. Oleh sebab itu, setiap pergerakan diharuskan senyap dan harus dilakukan secara rahasia. Inti dari pendaratan ini menurutnya adalah misi pembukaan jalur yang akan dilalui oleh detasemen lain. Melewati posisi yang diduduki saat ini, dengan jalur ini, unit militer Rusia lainnya akan mampu melancarkan serangan terhadap fasilitas militer dan benteng Ukraina. Saat ini, kami sedang menutup celah antara perhitungan kemarin bagian dan garis depan, dan kami sibuk hari ini. Kami bekerja dalam kelompok tambahan, satu kelompok menggali dan yang kedua menutupinya masing-masing. Kemudian mereka saling bergantian, jadi kami perlahan-lahan mendapatkan pijakan di cekungan. Akan ada tugas lebih lanjut, mungkin kami tidak akan bisa masuk ke parit ini lagi. Kami akan melanjutkan, kata Korn, Komandan Batalion Lintas Udara Militer Rusia, dikutip dari Viva Militer Kantor Berita Rusia, RIA Novosti.